lumayan lah buat ini. Cuman gue bingung nih buat pakai apa ini uang ini, buat bisnis atau konsumsi atau apa ya enaknya? Gue juga punya sih, lebih banyak kayaknya. Oh iya, lebih banyak. Lu rencana mau pakai apa tuh? Investasi aja. Investasi? Iya. Investasi gimana maksudnya? Ya nanti kita cari aja di pasar bursa. Pasar bursa ya? Iya. Boleh Ini juga tuh. Ayo, Kapan? Sekarang? besok. Misi. Silakan masuk. Terima kasih. Ah, dari mana ini? Dari tadi. Dari tadi. Oh iya, silakan duduk mas. Baik, mungkin ada yang bisa saya bantu. Ini mas, jadi kami punya uang. Oke. Tapi kami bingung nih mau diinvestasikan. Tapi investasikan Ah. jadi bisa tanya. Jadi saya perkenalkan ya, perusahaan kami itu adalah perusahaan PT Nusantara Sejahtera. Di sini perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak di multinasional sifatnya dan sudah bergerak lebih dari 20 tahun terakhir gitu. Sebagai informasi saja, untuk tahun 2015 itu sebesar 20 juta rupiah selama 1 tahun. Dan jumlah saham yang beredar itu sebesar kurang lebih 500 lembar saham. Saya juga. Kayaknya boleh, cuman gimana kalau ke perusahaan yang satunya? Oh boleh buat Ada referensi yang lebih gede, ya. Ya mungkin lebih untuk buat kita. Yaudah. Ya. Ayo. Gimana nih? Mau investasi di perusahaan Indonesia Alay atau di Nusantara ini? Kayaknya Nusantara Indah lebih bagus ya. Coba ya. Woi mas bro, lu Ya. kenapa bingung? Ini kita bingung mau investasi ya. Oh, Cuman bingung mau investasi kemana. oh itu ya investasi perusahaan ya? Iya. Iya. Oh gimana lu udah ke perusahaan apa aja? Tadi ke Nusantara Indah sama Indonesia Kaya. Wah ini berarti kalian berdua harus belajar tentang IPS. Apaan tuh? Oke, jadi IPS tuh earning per share. Jadi kita tuh harus mengetahui nih gimana sih laba dari satu saham di perusahaan tersebut. Oh. Kayak gitu. Gimana tuh? Nah, jadi kan lu udah tahu kan net income masing-masing perusahaan kan? Tahu Ya, tahu udah tahu. tahu. Oke, net Tadi income-nya gimana? Dari perusahaan yang pertama gimana? 20 juta. 20 juta. Oke, perusahaan yang kedua? 50 juta. Wah, berarti untungnya mana? 50 juta Dulu dong. dong. Wait, nanti dulu. Oh gitu? Gini, kita kan ini mau nanam modal ke Iya. saham kan? Iya. Oke, nah kita harus tahu nih berapa lembar saham yang dimiliki dari perusahaan yang udah beredar. Oh. Yang dari yang 20 juta saham yang udah beredar berapa? 500. 500. Iya. Kalau dari yang 50 juta? Kalau nggak salah sih 20.000 ya. 50.000. Oh 50 ya. 50.000. Wah, nah ini ada perhitungannya nih. Perhitungannya kayak gini. Untuk perhitungan EPS itu seperti ini. Jadi kita apabila kita ingin menghitung satu lembar saham dari suatu perusahaan, kita harus mengetahui net income dari perusahaan itu. Setelah kita mengetahui net income dari perusahaan itu, kita juga harus tahu berapa sih share outstanding yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Misalkan tadi perusahaan satu, dia memiliki net income sebesar 20 juta. Nah, sedangkan share outstandingnya berapa? Share outstandingnya hanya 500. Sehingga harga saham per lembar dari si perusahaan satu itu seharga 40.000 per lembar. Sedangkan perusahaan dua dia memiliki 50 juta. Namun share outstandingnya 50.000. Sehingga dia hanya memiliki 1.000 lembar per 1.000 rupiah per lembarnya. Jadi jelas kan untung yang mana? Oke. Nah gitu Sam, gitu Han. Jadi dengan belajar EPS itu kita bisa tahu nih investasi kemana yang paling menguntungkan buat kita. Apalagi kan ini saham kan. Iya. Nah jadi tadi investasinya yang paling untung mana? 20 juta atau 50 juta? 20 tadi. 20 dong. Soalnya kenapa? Tadi IPS-nya lebih Banyak. lebih banyak kan? Lebih untungin Oh, juga. Jadi gua saranin sih lu investasi ke yang 20 juta cepet.
kita 20 juta ya. Ntar dulu, Kenapa? Kenapa? daripada investasi ke sana, mending investasi di jalan Allah.